tutup, yuari sawatikum, tutup aurat. Pakailah pakaian yang menutup aurat, jangan diumbar. Ayam aja ngerti, di pasar Bayoran ada dua model. Ada ayam yang kelihatan muah-muahnya, dari pala sampai pahanya kelihatan warnanya. Dan ada ayam yang berhijab di pasar Bayoran. Kalau ayam masih ketutup palanya, pahanya ketutup, ayam apa namanya? Ayam apa? Ayam hidup. Di Bayoran yang kelihatan muah-muahnya ayam apa? Ayam apa? Ayam mati. Ayam paham. Kalau kelihatan muah-muahnya namanya ayam mati. Bisa jadi manusia kelihatannya doang hidup, tapi sebetulnya di mata agama mati dia, bangkai yang berjalan, yang tidak mengerti. Ditutup aurat itu, di samping tutup warisya untuk kita berhias, sebab dengan berhias nampak terhormat dan higienis. Coba aja buang permen dua, yang satu ada bungkusnya, yang satu kagak ada bungkusnya, taruh di tanah. Yang mau diambil yang mana? Yang gak ada bungkusnya diambil nggak? Kenapa kagak? Kenapa kagak? Kotor. Permen aja paham. Kalau yang kelihatan permen kotor, maka jangan kotori kesucian iman kita dan tauhid kita pada Allah yang bersifat qiyamuhu binafsihi dengan dibuka aurat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Ya ibadi, qala ta'ala fil hadisil qudsi, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu telanjang kecuali orang yang memberi pakaian oleh aku pada orang tersebut. Fastaksuni, maka meminta pakaianlah kalian kepadaku. Aksukum, niscaya memberi pakaian oleh aku kum akan kalian semua. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang sifat qiyamuhu binafsihi, dalil sifat qiyamuhu binafsihi melalui hadis qudsi. Seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas
akalnya sehat, wajib meyakini di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri, kaya raya. Artinya kaya raya, tidak butuh. Kita wajib yakin Allah itu tidak butuh, tapi kitalah yang punya sifat butuh sama Allah. Dan kita melanjutkan paparan hadis qudsi yang menerangkan betapa kita butuh kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku. Kita diajak bicara oleh Allah, kita diajak merenung oleh Allah, yang mana kita suka ngaku sebagai hamba Allah. Kata Allah, kullukum arin, Anda itu telanjang. Jadi saudara, saat kita lahir ke dunia, semua kita, apakah yang sekarang jadi pejabat ataukah masih rakyat biasa, rakyat jelata, apakah sekarang jadi pengusaha ataukah masih karyawan, apakah dia kiai, apakah dia santri, orang kaya, orang miskin, semua Anda, kata Allah, tanpa terkecuali, kullukum arin, Anda itu telanjang. Kita lahir ke dunia tidak ada sehelai pakaian pun. Siapa yang hadir di masjid ini waktu lahir udah pakai bulu jin? Ada enggak? Kagak ada kita. Telanjang bulat kita lahir, telanjang. Andai sekarang kita tidak telanjang, kita punya pakaian, bahkan bukan punya doang, tapi banyak enggak? Banyak. Kalau dari kecil nih sampai nih malam, udah berapa ya baju kita ya? Wah, banyak banget. Ila man kasautuhu, melainkan yang tidak telanjang orang yang saya kasih pakaian. Kata Allah, aku berikan pakaian itu. Kata kita, tapi dari tukang jahit, dari pasar Bayoran, dari Ramayana, dari mall. Tapi atas dasarnya kapas, katun, apa ke namanya, itu semuanya nggak ada yang dibuat dia. Allah yang numbuhkan, Allah semuanya. Kenapa kita lahirnya telanjang? Supaya kita sadar dan paham bahwa kita itu butuh kepada Allah yang memberikan pakaian kepada kita, bahwa kita ini bukan makhluk yang qiyamuhu binafsihi, enggak ada, bahwa kita bukan makhluk yang berdiri sendiri, yang tidak butuh. Kita ini saat lahir diberikan petunjuk betapa kita butuh kepada Allah, butuh diberi pakaian untuk menutup kita punya aurat. Saudara, di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya bani Adam,
qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Wahai anak manusia, anak cucu Adam, siapapun Anda manusia, sungguh telah kami turunkan, kata Allah, untuk Anda pakaian. Dari kapas Allah timbulkan dari bumi pohon kapas. Sutra Allah keluarkan itu sutra dari ulat dan segalanya. Atau kita dari wol, Allah juga yang nyiptain kambing. Semuanya Allah turunkan pakaian. Untuk apa? Yuwari sawatikum, menutupi auratmu. Warisa dan perhiasan. Dua fungsinya pakaian. Satu untuk menutup aurat, prinsip dasar. Dan kedua untuk tajamul, berdandan diri, berhias diri. Itu begitu saudara. Prinsipnya menutup kekurangan kita. Maka sampaikan kepada orang yang kulitnya putih atau kuning bangsat. Kuning apa? Langsat. Kuning langsat. Kuning langsat. Bilangin nama mereka. Yang perempuan-perempuan pinggir jalan pakai celana pendek, rok pendek, dengan dia punya paha yang putih, dengan dia punya kuning kulitnya, itu bukan dia yang ngasih warna itu, Allah yang ngasih warna putih. Lo kalau hitam legam, lo mau pakai celana pendek, antara celana hitam sama kulit gak ada beda. Begitu, maka mau hitam mau putih sama, itu aurat. Tutup, yuwari sawatikum, tutup aurat. Pakailah pakaian yang menutup aurat, jangan diumbar. Ayam aja ngerti. Di pasar Bayoran ada dua model. Ada ayam yang kelihatan muah-muahnya, dari pala sampai pahanya kelihatan warnanya. Dan ada ayam yang berhijab di pasar Bayoran. Kalau ayam masih ketutup palanya, pahanya ketutup, ayam apa namanya? Ayam apa? Ayam hidup. Di Bayoran yang kelihatan muah-muahnya ayam apa? Ayam apa? Ayam mati. Ayam paham. Kalau kelihatan muah-muahnya namanya ayam mati. Bisa jadi manusia kelihatannya doang hidup, tapi sebetulnya di mata agama mati dia, bangkai yang berjalan, yang tidak mengerti. Ditutup aurat itu, di samping tutup warisha, untuk kita berhias. Sebab dengan berhias nampak terhormat dan higienis. Coba aja buang permen dua, yang satu ada bungkusnya, yang satu kagak ada bungkusnya, taruh di tanah. Yang mau diambil yang mana? Yang gak ada bungkusnya diambil nggak? Kenapa kagak? Kenapa kagak? Kotor. Permen aja paham. Kalau yang kelihatan permen kotor, maka jangan kotori kesucian iman kita dan tauhid kita pada Allah yang bersifat qiyamuhu binafsihi, dengan dibuka aurat kita. Kita lahir dalam keadaan telanjang, tapi jangan terus-terusan. Kullukum 'arid. Kalian semua itu telanjang.
Kata Allah, lahir telanjang. Wafat aja cuman ditutup dengan kain putih, baju segala macam yang mahal-mahal, begitu, sampai kudung mutang-mutang, begitu. Nggak dibawa juga, nggak dibawa juga. Jadi kita nggak berpunya. Andai berpunya dipinjemin sama Allah, Allah kasih. Walaupun duit kita banyak, coba kalau Allah nggak tundukin orang jadi petani kapas, jadi tukang jahit. Coba kalau kagak ada yang tukang jahit, saudara mau ngapain? Begitu, telanjang juga biar duitnya banyak. Allah itu, Allah semuanya tundukin. Buat apa? Buat muliain kita supaya kita sadar kita butuh kepada Allah yang bersifat qiyamuhu binafsi. Butuh Allah tumbuhkan sutra, butuh Allah tumbuhkan kapas, katun, semuanya butuh sama Allah. Butuh ada tukang bahan, butuh ada tukang jahit, butuh sama garment, butuh sama konveksi, butuh sama yang dagang baju fashion, butuh sama tukang kredit. Semua itu demi muliakan kita. Kalau kita nggak sadar, maka ini tertutup kita punya nilai keimanan, saudara. Ini pakaian. Karena itu, karena kita lahirnya telanjang, fastaksuni, minta pakaianlah kepadaku. Tuh, hatta pakaian kita nggak punya baju, ngomong sama Allah, ya Rob, saya nggak punya pakaian, beri dong saya. Minta sama Allah, ntar Allah utus orang tua kita puyang-puyang, mau lebaran kurang seminggu, anaknya belum punya baju, puyang. Padahal anaknya biasa aja, tapi Allah utus pakai baju Spiderman juga dari pasar malam lebaran jadi anaknya. Tapi orang tuanya enggak, merek toy begitu dari mall yang ratusan ribu. Lu yang bikin puyang, anaknya enggak, kagak. Jadi aja pas sudah dipakai, awas jangan duduk di lantai, ya bocah. Begitu. Jadi fastaksuni, ayo minta pakaian. Itu maknanya Anda butuh pakaian. Saudara, pakaian itu ada dua. Ada pakaian yang menutup badan kita, namanya disebut saubud zahir, pakaian zahir yang menutup aurat kita. Ini pakaian zahir. Dan kedua, ada pakaian yang kudu menutupi kalbu kita. Itu namanya saubul batin, pakaian batin. Apa itu pakaian batin? Takwa. Takwa adalah pakaian batin. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan sebagai pakaian batin kita, itu sebaik-baiknya pakaian. Minta pakaian itu dua, pakaian lahiriah dan pakaian batiniah, yaitu takwa. Ini pakaian batiniah. Kata seorang pujangga Islam dalam sebuah gubahan syairnya menyatakan, idal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya fa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira
liman kana lillahi asiyah. Manakala seseorang tidak punya pakaian takwa, taqallaba uryanan, maka dia berjalan di muka bumi dalam keadaan telanjang sesungguhnya. Wa in kana kasiyah, meskipun pakai bulu jin, pakai blue jean kah dia, pakai BHS kah dia, Atlas kah dia, apa Almia kah dia, Almia, pakai GI lagi, apakah muaya? Kalau tidak punya pakaian takwa, sebetulnya dia telanjang di mata ahli-ahli Allah, di mata para sufi. Bila tidak punya pakaian takwa, dia mondar-mandir dalam keadaan telanjang. Fa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih, maka pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa, mematuhi perintah Allah. Wala khaira liman kana lillahi asiyah, tidak ada kebaikan bagi orang yang mendurhakai Allah. Biar sarungnya mahal, biar pakaiannya mahal, tapi pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Dan kita disuruh oleh Allah minta, fastaksuni, ayo minta pakaian kepadaku. Pakaian apa yang kudu kita minta? Pakaian dohir pun juga pakaian batin, pakaian batin. Sehingga saudara, hajatun nasi ila siyabil batin a'zam min hajatihim ila siyabil zahir. Butuhnya kita sebagai hamba Allah kepada pakaian batin, yaitu takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair, itu lebih besar, lebih urgen dibanding kita butuh kepada sandang lahiriah kita. Kita lebih butuh pada sandang batin. Biar saudara pakai bajunya lusuh, jelek, saudara, tapi akhlaknya sopan, maka saudara punya nilai di mata orang-orang, apalagilah di mata Allah. Tapi kalaulah saudara pakai pakaian yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, pakaiannya bagus, jutaan, dari sutra lah ibarat perempuan, lalu orang bakal berkata, boleh sepakaiannya cakep dia, tapi akhlaknya najong banget. Jadi tetap jatuh karena tidak punya pakaian batin. Karena itu dalam Al-Quran pada ayat yang lain Allah nyatakan wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihin. Pakaian mana? Pakaian batin. Kudu kita bersih, biar cahaya ilahi masuk pada kita. Kita butuh sama pakaian batin, yaitu pakaian takwa. Karena ini modal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fastaksuni aksukum, Anda minta pakaian kepadaku, aksukum, niscaya ku beri pakaian kepadamu. Jangan sungkan-sungkan kita sebagai hamba. Ayo kita minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, liyas'al ahadukum rabbah fi kulli hajatihi hatta syasha'a na'lihi idan qata'. Hendaklah seorang kamu minta sama Tuhan kebutuhannya, termasuk pakaian, sampai sendal talinya putus. Jangan enggak ngomong sama Allah, pakai bahasa kita, ngomong aja apa yang kita butuhin. Nggak usah pakai puyang-puyang dirangkai bahasa Arab biar bersajak, pegel ngapalinnya. Yang saudara bisa aja langsung aja, nggak usah panjang-panjang. Pengen butuh pakaian, minta sama Allah.
Ya Rabb, saya butuh pakaian untuk menutup aurat saya sebagai menjalankan perintah-Mu, dan kedua untuk tajammul, berdandan diri menjalankan perintah-Mu lewat Rasul. Innallaha jamilun yuhibbul jamal ala fatajammalu. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah, berindah-indahlah Anda. Anda perlu Anda harus pakai pakaian yang compang-camping, yang ini yang itu, normal saja. Begitu pakaian yang keren, pakaian dohir, dan itu menyebabkan diterima. Coba kalau saudara ngelamar kerja di Sudirman, di Tamrin, pakai baju yang compang-camping, pakai sendal merek Swallow yang bawahnya dikasih peniti buat jepitannya tuh. Begitu ngelamar kerja, diterima nggak kira-kira? Diusir sama security. Coba saudara pakai dasi, pakai ini, itu namanya warisya. Berhias diri nggak apa-apa, saudara boleh-boleh. Begitu, nggak apa-apa. Jangan pakai BAS, sutra dia haram. Kalau ada yang bilang begitu, bilang sama saya, tolong dibuangnya, bilang, ntar kita ambil. Begitu, setuju nggak? Begitu. Itu kan sintetis. Begitu, yang nggak kayak begitu. Begitu. Kata teman kita, gue juga pakai BAS merek Atlas. Oh iya, boleh hasil santunan karena ada caleg bagi sarung. BAS juga boleh hasil. Iya, singkatannya lah BHS, sama. Begitu. Jadi jangan kalah keren, yang keren aja. Sarung apa? BHS. Kayak begitu. Jadi aja. Begitu. Ini yang paling penting buat kita. Fastaksuni, minta pakaianlah kamu kepadaku. Allah nyuruh sama kita sebagai hambanya, jangan sungkan-sungkan. Ya Rabb, beri kami pakaian lahir juga pakaian batin ya Rabb. Minta mau, jangan enggak, biar bagus dalam hidup, enggak apa-apa, buat menutup kekurangan kita. Kalau kita nggak ada pakaian, mau ganteng kayak apa, nggak ada yang nyelamanin. Coba aja saudara telanjang dari rumahnya menuju Al-Ma'ruf, bisa dikunci sama pengurusnya, bener nggak? Biar ganteng kayak apa, tetap aja udah haji, biar udah haji, begitu nggak bisa, pasti bakal diseret, dibawa ke Grogol. Jangan di selatan ente, barat aja di Grogol, telanjang mas. Begitu. Pakaian takwa penting bagi kita. Segalanya kita bertakwa. Tapi saudara, pakaian dohir semua orang dibagi sama Allah itu. Orang non muslim juga punya pakaian dohir. Mintalah pakaian yang orang non muslim nggak punya. Kadang sebagian muslim aja nggak punya pakaian batin, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang takwa apa aja nikmat. Begitu, rumah kecil aja orang yang takwa. Rumahmu kecil, bukan kecil, Anda salah lihat. Ini RSSS namanya, yaitu rumah sangat sempit. Salah pandang Anda. Ini rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, kasur dekat, meja makan dekat, ruang tamu dekat. Boleh tanya sama banyak orang. Kalau tempat kemana-mana dekat, tempat apa namanya? Strategis. Ada orang rumahnya gede sampai 2000 meter rumahnya. Sabtu Minggu ke puncak, sumpek gua loh. Yang sumpek apanya? 2000 meter. Begitu. Jadi pakaian batin, fastaksuni, ayo Anda butuh sama pakaian, minta kepadaku. Kata Allah, aksu, ku beri pakaian kepadamu. Beri sama Allah pakaian, ya Allah.
Yang ngejahit, yang dipakai paket, emang sendiri yang jahit? Kagak. Allah tundukkan hamba-hamba. Kita memakai tinggal pakai doang. Bener nggak? Begitu. Ini pakaian yang merajut Allah lewat tangan hamba-hambanya demi muliakan kita. Kalau nggak ada pikiran mau memuliakan Allah, rugi kita, rugi. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksu. Hambaku, Anda telanjang kecuali aku beri pakaian. Minta, jangan gak minta. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, bimbing kita bagaimana kalau kita punya pakaian baru. Diajari nama Nabi, kalau kita punya pakaian baru, seperti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, manakala kita punya pakaian baru, kita disuruh doa sama Nabi, alhamdulillah alladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Terima kasih ya Allah, kami telah diberi pakaian. Nih bukan daya upaya kami. Kau tundukkan orang nanam biji kapas, kau keluarkan sutra dari ulat, lalu dirangkai sama orang jadi bahan tekstil, lalu dijahit oleh tailor, garment dan konveksi, lalu didagangin di toko-toko, dibawa sama tukang keliling, lalu saya terima dan saya pakai. Betapa banyak hambamu yang ditundukkan untuk memuliakan aku. Terima kasih Allah. Rasulullah diberi pakaian, baca itu buat apa? Didik kita biar kita jangan sembarangan jadi muslim. Ampela Nabi, bagaimana kalau mau pakai baju, doa lagi walaupun bukan baju baru, diajari sama Nabi. Imam Ibnu Sunni riwayatkan di dalam Amalul Yaum wal Lailah dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Nabi kalau mau pakai pakaian doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Nabi yang udah pasti masuk surga pakai baju, doa dulu sama Allah, doa dulu, ya Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada pada pakaian ini dan kebaikan dari pakaian, dari apa-apa yang ada pada pakaian ini. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pakaian, bisa ditertawakan orang, dan keburukan apa-apa yang ada pada pakaian ini. Nabi, sebab orang pakai baju bisa sombong. Begitu sampai duduk di majlis tangannya begini-begini. Ngapain bang? Baju baru, baju baru, begitu kata dia. Biar orang tahu kalau dia bajunya baru. Mau ngapain? Susah amat itu. Begitu. Ini Rasulullah, kekasih Allah, ambil kayak begitu. Yang udah pasti masuk surga, tidak melupakan kebaikan Allah, anugerah Allah dari pakaian yang ada. Kalau kita enggak, main pakai-pakai aja, enggak doa, enggak apa, kayak udah pasti masuk surga aja. Nabi yang udah pasti aja kayak begitu. Kita kadang lupa bahwa kita butuh sama Allah. Ini pakaian termasuk nikmat dari Allah. Nabi bimbing itu, bimbing.
Sampai Nabi bilang, bila anda baca doa ini pakai pakaian, dosamu diampuni sama Allah. Niatnya yang lurus. Kalau pakai baju, niat saya menutup aurat dengan pakaian ini, baru doa, dapat ganjaran. Kenapa? Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita main pakai aja nggak niat saya pakai baju untuk menutup aurat, perintah Allah, ganjarannya ditumpahin ke bumi, enggak muat karena niat menutup aurat. Saudara, kalau pakai baju pakai niat dulu enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berapa tuh ganjaran yang hilang bertahun-tahun, rugi amat kita. Maka mungkin Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat, agar supaya kita bisa mengambil pundi-pundi amal soleh. Niat saya memakai pakaian, menjunjung tinggi perintah Allah untuk menutupi aurat. Niat saya pakai pakaian untuk menjunjung tinggi perintah Rasulullah, berhias diri. Bahasa kita orang biar tampil menarik. Begitu, saudara. Ini diajarkan oleh agama. Nggak apa-apa, saudara. Itu kayak begitu, diajarin biar bagus. Yang kayak begitu. Sampai Nabi bimbing kalau sholat Jumat pakaiannya putih. Putih kalau Jumat. Sebagai apa? Nurut sama Rasulullah. Nabi yang punya syafaat, Nabi yang bisa nyelamatin, Nabi yang bisa bela kita di akhirat. Sama penguasa aja lu pakai batik nurut padahal punya syafaat juga kagak. Di akhirat nolongin kita belum tentu nurut. Masa sama Rasulullah kita nggak nurut? Kalaulah kita pegawai kantoran, ada seragam dari kantornya, batik atau apa saja, pakai sebagai patung. Tapi mau sholat Jumat, copot lagi, ganti warna putih sebagai nurut sama Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi bilang, Nabi aku umatku, sholat Jumat nggak pernah pakai baju putih, perintahku kau nggak dijalanin. Begitu, pakai putih tapi udah jelek, nggak apa-apa, yang penting bersih, yang penting pakaian putih rapi, cakep. Tuh kayak begitu. Demi apa? Demi ngamalin ajaran Nabi. Syukur sama Allah punya Nabi, perhatian sampai pakaian diatur sama Nabi. Dan ini Allah bilang dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, hambaku kalian telanjang melainkan orang yang aku kasih pakaian. Mintalah pakaian kepadaku, ku beri pakaian itu. Minta. Alhamdulillah kita punya pakaian. Bersyukur sama Allah untuk menutup aurat kita, untuk kita berteman supaya nyaman kita. Begitu. Ini diatur oleh agama. Dan ini sebagai bentuk kesadaran betapa muslim butuh sama Allah, butuh diberi pakaian sama Allah, butuh diberi pakaian zahir sama Allah, sebagaimana amat sangat butuh pada pakaian batin yang menghiasi jiwanya supaya hidupnya dia tenang. Orang yang buta, kalaulah dia punya pakaian batin, akan memandang ini buta dari Allah, supaya saya tidak melihat kemaksiatan, supaya saya masuk surga duluan. Maka dia bersabar, tidak ada gundah gulana. Kenapa? Karena dia punya pakaian batin. Orang yang melek, dia berkata ini melek dari Allah, agar supaya saya bisa melihat Al-Quran, bisa nuntun orang yang mau nyebrang jalanan, yang buta, agar saya bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah. Maka dia dengan bersyukurnya, namanya punya pakaian batin, sandarannya amat sangat bagus dalam hidupnya. Tak elok kita sebagai hamba hidup banyak keluhan. Tak elok kita sebagai hamba kita banyak mengeluh
sebab keluhan itu percis kayak orang makan kuaci seember. Itulah orang ngeluh. Tahu kuaci enggak? Pernah belum makan kuaci seember? Pernah belum? Belum. Saya bilangin, teman saya makan seember, kata dia, kenyang kagak, pegel iya. Orang ngeluh begitu, beres kagak urusan, pegel iya. Itu orang tukang ngeluh. Pakaian batin memperindah kehidupan, dan ini penting kita memiliki pakaian batin dan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Anda tidak punya qiyamu binafsihi, yang Anda punya iftiqar. Anda butuh dan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kalau kita sudah punya pakaian dohir, dan mintalah kepada Allah biar ditambahi lagi pakaian-pakaian dohir itu. Demikian bersyukurlah kalau kita sudah punya pakaian batin, pakaian iman, ketakwaan, dan bersyukurlah kepada Allah agar ditambahi pakaian-pakaian yang lain. Jangan sampai diceburin ke got lagi yang kotor, yang akhirnya jadi pegel diri, untuk perlu dicuci lagi. Rapihkan pakaian batin, rajut pakaian batin, agar supaya hidup kita betul-betul bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sadarilah bahwa kita amat sangat butuh sama kasih sayang Allah. Sadarilah bahwa kita butuh sama rahmat Allah. Jangan banyak minta sama manusia, tangisi Allah. Malam, siang, habis sholat, kapan kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti Allah akan ijabah apa yang kita minta, sebab Allah Maha mendengar segala rintihan-rintihan yang dikeluhkan oleh hambanya. Kita berdoa pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pakaian pun dapat ganjaran. Bila kita mengenal hadis ini, fastaksuni, ayo minta. Mananya perintah dari Allah untuk kita minta. Jalanin perintah Allah, ganjaran besar. Jangan sungkan-sungkan. Saudara nggak punya motor, ngomong sama Allah, ya Allah saya pengen punya motor tiga kayak tetangga, minimal atu begitu. Legenda 2 nggak apa-apa, yang penting ada. Alhamdulillah, biar kita bersyukur sama Allah. Bersyukur, yakin, hakul yakin. Perhatian Allah begitu banyak kepada kita, cuman seringkali kita memandang punya orang sehingga luput dari apa yang Allah telah beri pada diri kita. Jangan kita lihat yang belum ada, syukuri yang ada. Dengan itu hidup kita penuh bahagia. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah, saya ngaji nggak mau banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.